Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Saiful Akbar Saka, mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat. Ketentuan yang pertama adalah sholat Jumat beserta kedua khutbahnya dilakukan di waktu zuhur. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi annan nabi kana yusolli jum'atan hina tamilu syams. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat ketika matahari condong ke barat atau di waktu zuhur. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas. Sementara Syekh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri mengatakan apabila waktu zuhur menyempit maka wajib melakukan takbiratul ihram dengan niat zuhur. Apabila waktu zuhur keluar sementara jamaah berada di dalam ritual sholat Jumat, maka mereka wajib menyempurnakannya menjadi sholat zuhur tanpa mengulangi niat. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu belum melakukan sholat Jumat, dalam artian belum melakukan takbiratul ihram, tetapi waktu sholat zuhur itu sudah menyempit atau sudah habis, maka ia wajib mengganti niatnya menjadi niat sholat zuhur. Dan apabila seseorang itu sedang melaksanakan sholat Jumat, tapi di tengah-tengah pelaksanaannya itu waktu sholat zuhur itu habis, maka ia wajib menyempurnakannya menjadi sholat zuhur tanpa mengganti niat atau mengulangi niat. Yang kedua adalah sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Nah, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan Jumat tidak disyaratkan dilakukan di surau atau masjid, bahkan boleh dilakukan di tanah lapang apabila masih tergolong bagian daerah pemukiman warga. Bila jauh dari daerah pemukiman warga, sekira musafir dapat mengambil rukhsah di tempat tersebut, maka Jumat tidak sah dilaksanakan di tempat tersebut. Nah, sholat Jumat wajib dilakukan di tempat pemukiman warga. Sekiranya tidak diperbolehkan melakukan rukhsah sholat jamak qashar di dalamnya bagi musafir. Tempat pelaksanaan Jumat tidak disyaratkan berupa bangunan atau masjid, tapi bisa dilakukan di tempat selain masjid seperti aula atau mungkin tanah lapang seperti lapangan. Ketentuan yang ketiga adalah rakaat pertama Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Jadi minimal pelaksanaan jamaah sholat Jumat itu adalah dalam rakaat pertama, sehingga apabila dalam rakaat kedua jamaah Jumat itu niat mufaraqah atau berpisah dari imam dan menyempurnakan Jumatnya sendiri-sendiri, maka sholat Jumatnya dinyatakan sah. Yang keempat adalah jamaah sholat Jumat adalah orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, jamaah Jumat yang mengesahkan Jumat adalah penduduk yang bermukim di daerah tempat dilaksanakannya sholat Jumat tersebut. Sementara jumlah standar jamaah Jumat adalah 40 orang menghitung imam menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Menurut pendapat lain ada yang 12 orang, versi lain ada juga yang cukup 4 orang. Nah, tidak termasuk jamaah yang mengesahkan Jumat yaitu orang yang tidak bermukim di daerah pelaksanaan Jumat. Contohnya seperti musafir, meskipun mereka sah melakukan Jumat. Yang kelima adalah tidak didahului atau berbarengan dengan Jumat lain dalam satu desa. Dalam satu daerah atau satu desa, sholat Jumat hanya boleh dilakukan satu kali. Oleh karenanya, bila terdapat dua Jumatan dalam satu desa, maka yang sah adalah Jumatan yang pertama kali melakukan takbiratul ihram, sementara Jumatan yang kedua itu tidak sah, atau jika keduanya berbarengan maka keduanya tidak sah. Tetapi hal ini bila tidak ada kebutuhan yang menuntut untuk melaksanakannya dua kali.
apabila terdapat hajat seperti sulitnya mengumpulkan jamaah dalam satu tempat karena tidak cukupnya kapasitas tempat itu, atau terdapat ketegangan antara dua golongan, maka kedua sholat Jumat itu sah. Ketentuan yang terakhir atau yang keenam adalah didahului dengan dua khutbah. Sebelum sholat Jumat dilakukan, terlebih dahulu harus dilaksanakan dua khutbah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu iman thumma yajlisu thumma yakunu fayahtubu iman. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, melanjutkan khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian penjelasan singkat saya terkait 6 ketentuan dalam sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.